adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kami harap adik-adik dan keluarga selalu sehat ya. Minggu ini tanggal 3 Mei 2020 kita masih ingat dari rumah kita masing-masing ya adik-adik. Semoga adik-adik tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, kami mau adik-adik mempersiapkan Alkitabnya dulu ya. Untuk masuk dalam ibadah kita pagi ini, kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 77 dengan judul Di Pintumu Ku Datang. Kita akan bernyanyi sebanyak 2 kali adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas hari baru hari ini. Terima kasih atas istirahat malam kami, di mana Engkau telah menjaga kami, sehingga kami boleh bangun di pagi ini dengan badan yang sehat. Sebentar kami akan beribadah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau hadir dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1-6. Kita baca bersama-sama ya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kali ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami, anak-anak-Mu, dapat berkumpul, beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tahu kan sama gambar yang satu ini? Pasti tahu dong. Kan sering ada tuh di ibadah gereja atau di IMPA. Nah, kadang-kadang mungkin adik-adik pernah membawanya saat persembahan. Nah, kalau adik-adik hari Minggu pergi ke gereja atau ikut ibadah IMPA, pasti adik-adik dikasih persembahan kan sama papa atau mama. Nah, persembahan adalah ungkapan syukur kita terhadap Tuhan, karena Tuhan sudah memberi berkat yang baik bagi kehidupan kita adik-adik. Persembahan juga termasuk dalam bagian ibadah loh adik-adik, yang diiringi oleh nyanyian dan diakhiri oleh doa tentunya. Lalu uang persembahan itu digunakan untuk apa sih adik-adik? Tentunya digunakan untuk membantu pelayanan gereja dan juga
memberikan bantuan untuk jemaat-jemaat yang membutuhkan bantuan loh. Adik-adik tahu cerita tentang janda miskin nggak? Pasti tahu dong. Nah, kalau nggak tahu, coba adik-adik buka Lukas 21 ayat 1-4. Di situ, Tuhan Yesus sedang melihat keadaan di bait Allah. Nah, Tuhan Yesus melihat ada janda miskin yang memberikan hartanya untuk dijadikan sebagai persembahan bagi Tuhan. Sedangkan orang yang kaya itu memberikan persembahannya dengan hartanya yang banyak. Tapi Tuhan lebih senang melihat si janda miskin itu. Kenapa? Karena dia memberikan harta yang dia punya walaupun ia miskin, tapi dia memberikannya dengan ketulusan hatinya. Di situ Tuhan Yesus senang melihat janda itu. Nah, Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan yang kita beri, tetapi hanya ketulusan hati yang Tuhan lihat sebagai wujud dari persembahan itu sendiri. Adik-adik, persembahan yang kita bawa dalam ibadah harus kita persiapkan dengan baik. Biasanya papa atau mama kasih persembahan ketika awal sebelum ibadah atau pas mau persembahan. Pastinya yang benar dan yang baik ketika sebelum mau mulai ibadah, supaya kita bisa mempersiapkan persembahan tersebut sebaik mungkin dan tidak mengganggu saat persembahan diedarkan. Adik-adik juga membawa persembahan tidak boleh merusak uangnya atau merobeknya, apalagi sampai hilang uangnya. Nah, adik-adik, Kangko punya pertanyaan nih. Kan papa mama sudah memberikan uang untuk persembahan adik-adik. Nah, adik-adik benar-benar dipakai untuk persembahan atau untuk dibuat jajan? Kalau untuk dibuat jajan, pastinya Tuhan Yesus sedih dong. Apalagi adik-adik pakai uang persembahan itu walaupun hanya sebagiannya. Adik-adik mau membuat Tuhan Yesus senang atau sedih? Pastinya kalau anak Tuhan yang baik tidak akan memakai uang persembahan untuk jajan makanan atau minuman. Oleh karena itu, hendaknya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan jangan digunakan untuk keperluan yang lain. Juga membawanya dengan penuh sukacita. Adik-adik, persembahan bukan hanya dari uang saja loh, tapi persembahan diri kita. Gimana caranya? Nah, adik-adik kan pernah berlatih paduan suara untuk memuliakan nama Tuhan. Itu termasuk persembahan juga adik-adik. Lalu, patuh dengan orang tua, guru,
di sekolah, dan kakak layan di IMPA. Lalu, kalau taat kepada Tuhan gimana? Yaitu dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan apa yang Tuhan minta dalam Alkitab adik-adik. Seperti mengasihi sesama, membantu orang lain yang sedang kesusahan, juga hal kebaikan lainnya. Kali ini aktivitasnya adalah membuat gambar atau bercerita tentang pengalaman adik-adik tentang persembahan. Contohnya, paduan suara atau membawa kantung persembahan pas adik-adik ibadah di IMPA. Kiranya apa yang adik-adik dengar dari cerita Kak Angko tadi dapat menjadi pedoman hidup adik-adik sehari-hari. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami dengar dan kami baca tadi melalui Kak Angko, kiranya dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, persembahan adik-adik boleh disatukan dengan persembahan mama papa dan bisa ditransfer di nomor rekening yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jauh, Yesus dengar doaku. Untuk menutup IMPA kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami minggu ini. Kiranya firman yang sudah kami dengar boleh bertumbuh dalam kami dan membuat kami anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu saja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.